GBIN dan Muskuler. Hari ini saya akan menyanyikan pujian kesaksian. Adik-adik, shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Nah, kakak harap kalian sangat luar biasa dan pastinya luar biasa dong. Oh iya, adik-adik tahu nggak? Hari ini kita mau membuat kreativitas loh. Wah, kira-kira apa ya kak? Nah, mau tahu ya? Kita mulai ya. Kita mau membuat Christmas wreath atau rangkaian bunga yang biasa ditaruh di pintu ketika kita masuk rumah. Nah, ini pertanda Natal telah tiba. Nah, adik-adik kita mulai dari sekarang ya. Semangat! Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak bahan-bahan yang kita butuhkan apa? Nah, kita butuh ini seperti pita yang udah digunting membentuk pita. Ini terbuat dari kertas asturo. Nah, terus ini asturo hijau yang sudah dipotong. Nah, dan juga lingkaran warna kuning ini nanti akan ditaruh di atas pita tersebut, dan juga ini suratnya kecil-kecil ini seperti buah berinya. Nanti kita mulai ya adik-adik. Nah, kita juga butuh tali seperti ini yang bisa dibuat untuk menggantung Christmas wreath ini. Mulai ya adik-adik. Nah, jangan lupa gunting atau staplers, dan juga lemnya adik-adik bisa pakai double tape atau bisa juga pakai stick glue. Ya, pokoknya apa yang adik punya itu dipakai. Oke adik-adik. Nah, oke adik-adik, kita mulai dari sekarang ya. Kita siapkan bahan-bahannya seperti yang ada di sini. Apa aja ya? Astro warna hijau, terus astro merah yang udah dibentuk menjadi bentuk pita seperti ini. Nah, terus yang ini namanya astro kuning yang udah dibentuk seperti ini, dan juga buah berinya nih yang kecil-kecil ini, staplers, lem, double tape, gunting sama gantungan tali seperti ini. Nah, sebelumnya kakak sudah gunting ya. Kakak sudah gunting seperti ini. Nih. Sebelumnya ini adalah astro yang dilipat dua. Nah, dilipat dua seperti ini dan digunting ya adik-adik. Setelah digunting akan jadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat seperti ini. Kita buka dan kita buat seperti ini. Nah, kita satukan. Nah, akan jadi seperti ini. Dan setelah itu adik-adik bisa menggunakan staplers atau bisa juga double tape seperti ini adik-adik. Nah, dari sisi kiri, sekarang sisi kanannya nih kita staplers ya adik-adik. Nah, lihat adik-adik sudah jadi ya, tapi ini belum jadi seutuhnya. Kita akan
satukan lagi ujung kanan dan ujung kirinya. Nah, kita satukan seperti ini membentuk lingkaran. Nah, adik-adik bisa dikasih staplers juga, bisa pakai lem atau double tape. Nah, kalau kakak menggunakan staplers biar lebih mudah. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik, lihat. Nah, kira-kira kalau jadi seperti ini udah selesai? Belum ya adik-adik, kita mau bikin lagi. Nah, kita gunting lemnya atau double tape. Nah, kita tempel di pita merah ini, kita taruh di belakangnya 1, 2. Oke. Nah, ini kita tempel di belakang dari lingkaran kuning ini. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya? Jangan lupa juga di lingkaran kecil ini atau buah berinya. Jangan lupa ya adik-adik, potongnya kecil-kecil aja. Seperti ini. Nah, kita tempel di sini 1, 2, 3, 4. Wah, masih kurang ya adik-adik, bisa ditambah lagi. Digunting atau bisa juga pakai stick glue atau lem yang batangan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita tempel pita merah ini di sini ya. Kita buka dulu supaya bisa ditempel. Nah, kalau sudah dibuka, kita tempel di sini adik-adik biar kelihatannya lebih lucu. Nah, jangan lupa ditaruh lingkaran kuning tadi di sini. Lucu kan? Nah, jangan lupa buah berinya. Nah, langkah selanjutnya kita tempel berinya. Nah, jangan lupa ya dikasih lem. Kalau enggak bisa nempel loh adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik suka? Kalau adik suka, pasti adik mau dong membuat di rumah. Nah, kelihatannya lebih lucu ya. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Lihat. Oke adik-adik, kalau sudah jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa buat tali ini digantung di atas pintu kita. Lihat, lucu kan adik-adik? Nah, kira-kira adik bisa ya? Nah, pasti bisa dong, karena adik-adik semua semangat membuatnya. Lihat, semuanya udah jadi. Oke adik-adik, sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai, shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, luar biasa. Hari apa ya hari ini, Kak Weli? Hari Minggu, Kak. Wow. Hari Minggu itu hari apa ya? Saatnya kita beribadah, Kak. Ayo beribadah. Adik-adik yang di rumah-rumah pasti udah gak sabaran ini untuk beribadah bersama-sama. Pastinya. Oke, yuk kita mau siapkan hati yang di rumah, boleh duduk yang manis. Ya, kita menghormati Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita nanti juga dengar cerita Alkitab. Wow, pasti seru banget hari ini di harinya Tuhan. Yuk, semuanya menghormati Tuhan, sikap doa yang baik. Yuk, tapi sebelumnya nih Kak Meli nih akan membuka kita dalam doa. Oke, kita siapin hati kita yuk adik-adik. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang manis di rumahnya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ibadah lagi Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan boleh fokus untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dengerin firman Tuhan. Sehingga kami bisa jadi anak-anak yang mengerjakan firman Tuhan dan selalu hidupnya taat sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow, luar biasa. Yuk,
percaya Kau Bagi anak-anakmu. ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau
anugerah kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Tuhan Kami adakan sekolah minggu bersyukur. syukur bagi Oh, terima kasih Tuhan. terima kasih Yesusku buat anugerah kau beri hari ini Tuhan adakan syukur bagi terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi hari ini Tuhan adakan syukur bagi hari ini Tuhan adakan syukur Haleluya. Wow. Kali ini kita udah menyembah Tuhan nih. Iya, puji Tuhan. Iya ya, kayaknya kita merasakan hadirat Tuhan luar Amin. biasa ya. Kita percaya di rumah-rumah Keluarganya. juga ya. Iya. Merasakan gak hadirat Tuhan? Wow, gimana? Kakak Michelle? Iya. Abang Jordan? Wow, merasakan karena apa? Keren. Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Betul banget loh, Kak, Kak dimanapun Kak Leli. Mega. Tetap bersuka cita, bersemangat. Apalagi ini waktu kita untuk beribadah. Saatnya sekarang Kita memuji Tuhan. memuji Tuhan, yuk. Semangat. Haleluya dulu dong. Haleluya. Kita bersuka cita muji Tuhan. Ya, saya Laskar Kristus. Amin. Yeay. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya Laskar Kristus, siap go.
Luar biasa ya adik-adik, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana. Wow, di atas, bawah, kiri, kanan. Waktu kita sedih, waktu kita tertawa, Dia selalu ada. Amin. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Saatnya kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah-rumah masih tetap serius sayang ya. Yuk ambil Alkitabnya karena kita akan menerima firman Tuhan. Semuanya buka hati untuk Tuhan. Haleluya. Kita terus berkata, Bapa Engkau baik, selalu baik kepadaku, kepada kami anak sekolah minggu. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik Kami kepadaku. anak-anakmu mengasihimu Tuhan. Bapa, ku Ayo dengan sungguh hati kita cintakan. katakan untuk siapkan hati firman Tuhan Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik Kepada kami anak-anak sekolah minggu, kepadaku. kami cinta Engkau. Bapa, ku Ayo adik-adik cintakan. angkat tangannya. Haleluya. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi Haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi Haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Ya adik-adik, saatnya kita untuk dengerin firman Tuhan ya. Sekali lagi Kak Welly ajak adik-adik untuk kita lipat tangan kita, tutup mata dan duduk yang manis di rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senang banget Tuhan bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang keren buat setiap kami. Dan saatnya Tuhan Yesus, kami mau dengerin firman Tuhan, kami mau dengerin cerita Alkitab. Kami percaya Tuhan, hari ini pasti kami dapat sesuatu yang baru Tuhan. Lewat kebenaran firman kami yang akan disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami Tuhan, untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Siapa yang diberkati dengan pujian dan penyembahan kita hari ini? Yes, Tuhan hadir dan kita bisa ngerasain semua hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelumnya, kakak mau perkenalkan diri dulu. Nama kakak Aurel dari GBI Basura City. Hari ini kakak akan bawakan sharing firman Tuhan dengan tema pahlawan yang suka ngambek. Yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan untuk beribadah melalui online ini. Kami bisa memuji, menyembah Engkau. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang urapi Kak Aurel yang membawakan firman ini, supaya firman ini bisa kami mengerti dan apa yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami bisa duduk manis dan tenang, kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman ini bisa menjadi pengingat bagi setiap kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa sih adik-adik yang pernah merasa sebel gitu karena misalnya kalian pengen sesuatu, tapi nggak dikasih? Ada nggak? Atau yang pernah ngerasa dicuekin atau nggak dianggap sama teman ataupun mungkin keluarga atau siapapun? Ada nggak? Ya, memang itu hal-hal yang mungkin sering banget terjadi sehari-hari ya. Kakak pun pernah ngerasain itu. Nah, kakak mau tanya nih, biasanya kalau kalian merasakan hal itu, apa sih yang kalian rasain? Seneng? Sedih? Sebel? Apa? Ya, pasti kita sebel atau sedih ya. Intinya adalah keadaan itu bukanlah hal yang enak buat kita. Kakak pun juga gitu. Kalau misalnya dihadapkan dengan kondisi seperti itu, pasti kita sebel, sedih. Bahkan kalau kita terlalu sebel, kita bisa jadi ngambek. Kita ngambek sama orang yang misalnya cuekin kita. Atau kita ngambek sama orang yang misalnya kita minta sesuatu nih ke papa mama gitu ya. Kita pengen mainan, pengen barang, tapi nggak dikasih. Kita ngambek. Kita nggak mau ngomong, kita nggak mau makan, segala macam gitu ya. Nah, kakak mau tanya nih, sebenarnya harusnya kayak gimana ya sikap hati kita? Apakah ngambek itu hal yang baik? Tentu tidak. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar nih dari satu tokoh, seorang pahlawan yang hebat di dalam Alkitab bernama Daud. Beberapa minggu lalu kita pernah belajar tentang kisah Daud dan Goliat. Nah, di situ Daud mengalahkan Goliat yang besar sekali. Jadi dia tuh jadi pahlawannya bangsa Israel. Tapi ada cerita nih di balik itu, beberapa saat sebelum kejadian Daud dan Goliat. Nah, kita baca ya di 1 Samuel 16. Kakak akan baca sedikit aja karena ini ceritanya panjang, nanti kalian bisa baca masing-masing ya setelah ibadah ini. Nah, di 1 Samuel ayat 16, judul perikopnya adalah Daud diurapi menjadi raja. Jadi pada saat itu, sebenarnya raja yang diurapi adalah Saul. Tapi, Raja Saul ini sudah melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga Tuhan udah gak berkenan lagi nih untuk Saul menjadi raja. Nah, pada saat itu, dia menyuruh salah satu orang nabinya, yaitu Nabi Samuel, untuk datang mencari raja yang baru nih. Nah, Nabi Samuel ini diutus Tuhan untuk datang ke Bapak Isai. Bapak Isai ini siapa sih? Bapak Isai ini adalah ayahnya Daud. Nah, Bapak Isai ini punya 8 orang anak. Di mana Daud ini paling bungsu, paling kecil. Nah, pada saat Nabi Samuel datang kepada Isai, dia bilang nih, Tuhan bilang kalau salah satu dari anaknya Isai ini akan diurapi menjadi raja. Nah, Bapak Isai ini bawa nih anak-anaknya nih. Dari anak yang pertama, namanya Eliab. Nah, Samuel ketika melihat Eliab, wah, ini nih pasti orang yang dipilih Tuhan nih buat diurapi jadi raja nih. Wah, karena modelnya tuh model raja banget, mungkin besar gitu ya, tinggi besar. Nah, terus, tapi Tuhan bilang gini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi yang anak pertamanya Nabi Isai itu meskipun kelihatannya, wah mungkin potongannya potongan raja gitu ya, tinggi besar, mungkin gagah, tapi ternyata Tuhan gak berkenan. Lalu, Isai bawa lagi nih anak yang kedua, namanya Abinadab. Nah, terus Tuhan bilang lagi ke Samuel, ini juga bukan ini orang yang dipilih Tuhan. Lalu dibawa lagi lah anaknya yang ketiga, namanya Syama. Terus Tuhan juga bilang, bukan ini juga yang dipilih Tuhan. Sampai anak yang ketujuh, terus Samuel juga bilang, bukan dari mereka ini gak ada yang dipilih Tuhan. Kamu masih punya anak lagi gak sih? Ini semua udah anak kamu. Terus Bapak Isai bilang, masih ada satu lagi yang bungsu, tapi dia lagi di sana tuh lagi mengembalakan kambing domba.
Jadi ketika Nabi Samuel ini datang, Isai udah ngumpulin seluruh anak-anaknya kecuali Daud. Mungkin dia berpikir, gak mungkin Daud ini yang bakal diurapin jadi raja. Jadi dia tuh si Daud gak dikumpulin nih untuk bertemu dengan Nabi Samuel. Nah, tapi setelah Isai bilang masih ada satu anak lagi, Nabi Samuel langsung nyuruh, coba panggil dia ke sini karena kita nggak akan mulai nih kalau misalnya dia belum datang ke tempat ini. Nah, akhirnya Daud dipanggil untuk menghadap ke Isai. Nah, pada saat itu Tuhan berkata, ya inilah yang Tuhan pilih. Lalu Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Nah, setelah itu berhenti sampai situ nggak? Enggak, tapi kakak mau ambil ceritanya dulu nih dari sini. Coba, kalian kalau misalnya nih, jadi Daud nih ya. Wah, ayahnya sama kakak-kakaknya lagi berkumpul buat makan-makan sama Nabi Samuel nih. Tapi dia malah lagi suruh mengembalakan domba. Kira-kira perasaannya Daud tuh gimana ya? Apakah, bodo amat, ataukah, aku lebih senang mengembalakan domba nih, gitu. Aku nggak mau ikut acara penting, gitu. Ataukah, kira-kira dia mungkin sedih, atau mungkin kecewa, atau mungkin ngambek. Nah, di sini, pasti kalau kita jadi Daud, mungkin kita, ya ampun, kok ayahku gitu sih, kok aku nggak dianggap gitu ya, yang lain diajak pergi menemui Nabi Samuel, tapi aku malah sendirian ngembalain domba gitu loh. Nah, pasti kita kalau jadi Daud pasti sedih ya. Sedih, kecewa, mungkin marah. Tapi di Alkitab nggak ada ceritanya Daud tuh sebel, Daud tuh marah, Daud tuh ngambek, itu nggak ada. Nah, pokoknya dia di situ nurut-nurut aja gitu. Akhirnya dipanggil ayahnya, dia tetap datang dan dia yang diurapi jadi raja. Nah, terus ada lagi cerita kedua. Kedua ini ketika peristiwa Goliat ini. Nah, Goliat ini kan tentara orang Filistin ya. Dia tinggi besar, prajurit. Wah, pakai baju prajurit perangnya tuh gagah gitu ya. Nah, waktu itu dia kan menantang bangsa Israel. Siapa nih yang lawan aku nih? Nanti kalau aku kalahin orang pilihan bangsa Israel, kamu bangsa Israel semua jadi hamba bangsaku. Tapi kalau misalnya kebalikannya, ya aku dan bangsaku jadi hambanya kalian gitu. Nah, waktu awal-awalnya kayak 3 anak Bapak Isai tadi yang besar-besar yang pertama itu, mereka yang ikut berperang. Nah, Daud ngapain? Daud disuruh Isai untuk cek-cek nih. Coba cek keadaan, kamu bawa ini deh makanan nih ke sana, kamu cek apakah kakak kamu tuh selamat gitu-gitu ya. Nah, jadi intinya dia itu bukan orang yang dianggap penting untuk peperangan ini gitu loh. Dia cuma mungkin yang bantu-bantu gitu aja. Yang mengerjakan hal-hal yang nggak terlalu penting gitu. Nah, sampai pada suatu saat kan Daud itu tiba di tempat medan pertempuran, dia ketemu nih sama kakaknya, si Eliab gitu. Yang pertama ya. Terus si Eliab bilang apa? Si Eliab tuh bilang gini, ngapain kamu datang ke sini katanya. Terus kamu kasih siapa tuh kambing domba, bukannya kamu yang harusnya ngebalain gitu. Aku tahu nih sifat pemberanimu dan maksud jahatmu nih. Kamu kesini kan pengen kepo aja kan, pengen lihat pertempuran gitu. Terus kata Daud, emang aku ngapain? Aku cuma tanya doang gitu. Ini tuh siapa? Dia tuh ngapain? Kok dia si Goliat itu berani-beraninya sih menghina barisan yang dipimpin Allah gitulah. Nah, abis itu kalau misalnya di situ ya kita jadi Daud ya, kita gimana ya? Pasti kita sebel ya. Waduh, ini orang di sini aku cuma bantu-bantuin, cuma tanya doang. Kok kakakku kayak gitu sih? Nuduh-nuduh aku punya maksud jahat lah, apa segala. Aku seperti diusir. Tapi di situ Daud ngambek nggak? Enggak. Daud nggak ada ceritanya Daud ngambek. Nggak ada ceritanya Daud marah-marah sama kakaknya. Enggak. Nah, apakah berhenti di situ? Enggak, adik-adik. Nah, jadi percakapan mereka ini kedengeran nih sama
sama orang-orang di sana, lalu sampailah kepada telinga Raja Saul nih, yang raja bangsa Israel pada saat itu kan. Nah, terus Saul panggil Daud. Nah, terus kakak baca ya sebentar. Nah, terus Daud bilang sama Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu," katanya. Nah, jadi Daud ini bilang, "Aku yang mau ngelawan orang Filistin itu." Mungkin si Saul begini, dia liatin dari atas sampai bawah gitu ya. Lihat Daud yang kecil-kecil nih, bukan tapang prajurit, terus dia bilang gini, "Gak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu buat lawan dia." Maksudnya si Goliat ini, gak mungkin gitu ya. Soalnya kamu tuh masih muda. Sedangkan dia dari masa mudanya udah jadi prajurit. Nah, itu kan seperti dihina ya. Si Daud ini dihina karena dia muda, karena dia ini kayaknya nggak pengalaman, bukan prajurit segala macam. Tapi, apakah dia itu langsung, aku sebel, aku dihina, aku pergi aja, biarin aja, mereka kalah. Apakah dia itu? Enggak, adik-adik. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menanggap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini," katanya Daud. Terus dia bilang, "Dan orang Filistin ini, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah menghina barisan dari Allah yang hidup," dia bilang. Terus Daud juga bilang begini, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Lalu Saul berkata pada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, di sini ya kita bisa belajar dari sikap Daud tadi. Dari 3 hal ya. Waktu pertama, ketika dia tidak diajak sama ayahnya, waktu bertemu dengan Nabi Samuel. Kedua, ketika ia dicemooh atau dihina sama kakaknya Eliab, dituduh yang enggak-enggak. Dan ketiga, ketika dia juga direndahkan atau dihina sama Saul, waktu dia mengajukan diri buat berperang melawan Goliat. Tapi kita nggak ketemu di Alkitab dari 3 hal itu kalau Daud sedih, kecewa, ataupun marah, ataupun ngambek. Coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya pada saat itu Daud ngambek, apa yang terjadi? Yang pertama, mungkin dia nggak jadi diurapi jadi raja. Ya. Yang kedua, mungkin dia akan langsung pulang aja gitu waktu ketika dihina, dituduh yang enggak-enggak sama kakaknya. Dia akan pulang aja dari medan pertempuran itu, dia nggak akan bertemu Saul. Dan yang ketiga, ketika dia dihina sama Saul itu, dia rendahkan. Dia mungkin gak akan maju nih berperang lawan Goliat dan tidak akan menjadi pahlawannya bangsa Israel. Dan mungkin dengan kalau sikap hati dia ngambek, Tuhan gak akan bela dia. Tapi kita belajar di sini. Walaupun Daud ini mengalami hal-hal yang gak enak, yang bisa bikin dia sebel, ngambek, tapi dia punya sikap hati yang baik. Jadi dia jadi pahlawan yang sikap hati yang baik, bukan pahlawan yang suka ngambek. Nah, di sini kakak mau tanya, siapa di sini yang pahlawan-pahlawannya Tuhan? Kita semua ini pahlawan-pahlawan gagah perkasanya Tuhan. Tapi, kita harus ingat kalau pahlawan itu gak ngambek. Nah, jadi kita belajar yang masih suka ngambek, masih suka marah-marah, masih suka sebel-sebel. Kita belajar seperti Daud yuk, punya sikap hati yang benar, walaupun keadaan gak sesuai yang kita pinginin, walaupun mungkin orang gak memperlakukan kita seperti yang seharusnya, yang baik, tapi kita gak ngambek. Kita tetap punya sikap hati yang benar dan percaya sama Tuhan. Oleh karena itu, ayo adik-adik kita belajar untuk semakin hari kita semakin punya sikap hati yang benar supaya kita menjadi pahlawan Tuhan yang gagah dan perkasa. Terima kasih semuanya, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami belajar dari seorang tokoh bernama Daud, yaitu seorang pahlawan yang punya sikap hati yang benar, yang gak ngambek walaupun keadaan gak sesuai dengan yang seharusnya, gak sesuai dengan keinginannya. Tuhan, urapi setiap kami, ajar setiap kami, supaya kami bisa menjadi seperti Daud, Tuhan, menjadi pahlawan-Mu yang gagah dan perkasa, yang punya sikap hati yang benar. Tuntun setiap langkah kami setiap hari ya Bapa, agar semakin hari kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya.